Baik Reva, kita mulai talk show mengelola work-life balance, tantangan dan peluang bagi Gen Z. Di sini sudah hadir perwakilan dari PHI Jamsos. Anggara Yuda Zunifa. Silakan dipersilakan untuk naik. Selanjutnya juga ada Polteknaker. Yona Artia. Dan Binwas Naker. Dr. Anita Sari Kusumawati. Wah, ada dokter di tengah-tengah kita. Silakan. Mana nih? Coba dilihat fotonya di mana tempatnya. Berarti agak ketuker, Mas. Berarti dokter ya. Oke, agak ketuker. Masnya belum lihat ya? Ayo lihat yuk. Di sebelah sini. Yang mana yang Yona, yang mana Anggara ya? Mohon maaf Masnya, sesuai fotonya. Iya, Sesuai benar. foto. Nanti dikira udah berhijrah kalau fotonya berhijab. Sudah berhijrah Iya. ya. Aduh. Dokter dekat dengan pasien biasanya soalnya. Aduh, oke. Ini topik yang hari ini juga topik Seru yang ini sekali, juga seru sekali. banget ini. Ini tidak hanya Relate untuk para sekali. audiens Gen Z, tetapi buat moderator juga. Iya, kita sendiri harus Iya, menyeimbangkan karena ya. nggak balance kita kehidupannya. Lebih banyak Kehidupannya sedihnya lebih sedih. aku. Ya. Jadi nanti selain teman-teman yang mau tahu, kita juga pengen tahu Iya. banget ya. Gimana sih Senyum. nyimbangin antara kerjaan kantor sama kehidupan kita sendiri ya. Soalnya kadang-kadang kita tersenyum tapi dalam hati menangis. Iya. Cintaku tak di tuntutan ujung. pekerjaan dan tuntutan kehidupan ya, Nawan ya. Betul. Disuruh ketawa-tawa padahal hati sedang menderita. Aduh. Selamat pagi kakak-kakak yang ganteng dan cantik hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, jawabannya seperti ini ya, kayak kita lagi capacity building ya. Oh, dengar-dengar mau ada yel-yel ya? Oh, enggak juga. Ospek kali ah. Ospek kali ah. Iya. Kalau Kak Anggara Yuda Zunifar ya? Yang mana? Yap. Oh, yang sebelah sini. Oke. Ini dari Beliau ini Direktorat mediator, ternyata mediator. Nah ini yang biasanya ngurusin masalah-masalah perselisihan hubungan industrial, mediasi-mediasi. Ini makanya kelihatan mukanya penuh masalah ya. Betul. Kelihatan dari Masalah orang mukanya lain ya. Betul. Heeh. Sering kali didatangi teman-temannya loh di halaman depan ya. Biasanya kemarin Iya. banyak bertruk-truk ya. Iya kan? Nah itu sepertinya Mas Anggara ya, Mas Anggara sendiri harus menyeimbangkan nih ya. Iya. Meninggalkan kalau udah sampai rumah harus ditinggalin nih beban-beban kantornya ya, Karena kan kalau masalah-masalah orang. mediator kan mendengarkan masalah biasanya kan. Iya. Dan mendamaikan. Mendamaikan, padahal hatinya sedang tidak Iya. damai. Kemudian dari Poltek Yona Artiar, ini Executive Industrial Relation. Betul. Oh ini dari perusahaan ya? Ini perwakilan dari swasta nih. Oh. Ini Yang lagi itu lagi adalah dikejar-kejar bosnya. lulusan yang berhasil ya dari Polteknaker. Ya betul. Oh, Tapi saya lulusan lulusan dari Poltek. Polteknaker. Wow. Ini salah satu lulusan yang berhasil di sana tadi, di sebelah sana tuh ya ada Ada booth Polteknaker ya, Politeknik Ketenagakerjaan. Nah jadi nggak cuman omong-omong Tidak doang. cuma omong-omong. Tapi ada hasilnya, tadi juga ada hasilnya ya Iya, Pak tadi Fajar. dari Di sini pemagangan, ada sekarang Mas di Yona. Poltek. Bener. Berarti Kemnaker ini keren ya. Betul. Wow, Asli jadi nggak nyata. cuma omong-omong tapi memang realitanya fakta. Betul, gitu dan ya. sebelah sini dekat saya ada dokter, bener kan? Karena dulu pernah jadi narasumber di GXO kan? Oke, dokter. Dokter Anita Sari Kusumawati, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, apa kabar? Sepertinya Luar sering biasa. ketemu ya. Sering ketemu. Pasien. Pengawas ketenaga kerjaan. Oh pengawas ya? Di Iya. Pak Yuli? Jadi saya di Direktorat Bina Kelembagaan K3. Oh Bu Umi? Di Pak Heri. Oh salah semua ya tebakan Salah saya. semua tebakan. Makanya Tahu jangan kantor sotoy, sendiri. Nawan. Salah semua Oh. kebetulan. Iya. Bareng dokter Olin. Iya betul. Dokter Putri. Iya. Oh, dokter Niken. Dokter-dokter semua Iya, di situ. dokter Di pengawas Venture. banyak dokter ya. Iya kan, Betul. Isinya dokter Aku semua. adalah konsumen prioritas, Kalau lebih kamu? ke pasien prioritas. Oke. Kalau kamu kan juga dokter. Iya, dokter cinta. Sukanya disakitin. Kalau tadi kita sudah perkenalkan ya masing-masing ini ternyata sudah punya background-backgroundnya yang tentunya cocok banget untuk membahas ini Nawan. Betul. Kita langsung masuk ke topiknya Nawan. Silakan Reva. Silahkan. Nah kita mulai dari mana dulu nih? Enaknya dari dokter dulu kali ya. Oke. Iya boleh. Nah kalau dari sisi pengawasan nih Mbak Kak ya. Dok kali ya. Dok. Kak aja biar mudah. Karena kan kita Kalau masih ini- semester 4 ya. Oh, iya. Kalau kadok kan kayaknya nggak asik ya. Iya. Ya, Kak aja ya. Iya, nanti Kak. aku best ya. Iya Bestie boleh. ya. Sebenarnya Kak,
Kalau dari sini ya kita kan lihat tantangan dan peluang bagi Gen Z. Tantangannya sendiri bagi Gen Z untuk menyeimbangkan keseimbangan antara work life balance-nya itu gimana sih Kak? Kalau Kakak melihatnya dari segi pengawasan mungkin Iya, ya. jadi memang kalau bicara Gen Z kita sepakati dulu. Gen Z adalah kelahiran dari 1997 sampai 2012, bukan? Ya, Kayak saya gitu, Mas Nawan? 2011 ya. 2011. 2011. Ya, jadi memang Gen Z ini adalah mereka yang memang hidup dari awal kelahiran mereka sudah dikelilingi dengan digitalisasi. Jadi kalau bicara Gen Z itu sangat sadar terhadap pentingnya work-life balance. Betul. Mereka tuh sangat aware terkait dengan mental health. Nah, bagaimana dengan tantangannya? Sebenarnya tantangannya karena mereka sangat aware terkait dengan mental health, jadi sedikit-sedikit nih langsung berpikir ini mengganggu mental health saya. Kemudian ada bicara self-diagnose. Jadi banyak sekali teman-teman yang mendiagnosa dirinya sendiri memiliki, oh saya ada mental health issue. Ini work-life balance saya unclear nih. Misalnya kita tahu ada kalau di internet itu ada namanya DASH ya. Jadi itu pemeriksaan untuk mengetahui sebenarnya bukan mengetahui apakah kita itu kondisinya sedang depresi dan sebagainya, bukan. Hanya mengetahui faktor resiko. Tetapi sayangnya memang masih banyak Gen Z yang setelah dilakukan dia self-diagnose. Itu sih untuk Itu yang tidak tantangan. boleh ya self diagnose Iya, itu ya. Langsung ke Betul. ahlinya Iya, ya. Kalau memang benar-benar. kita ngerasa ada goncangan-goncangan jiwanya ini ya, bergoncang-goncang, jangan self diagnose. Betul, Jangan langsung ke langsung profesional ujuk-ujuk ya. beli obat Iya. bebas sembarangan. Takutnya racun tikus itu malah akan fatal ya. Bahaya malah, berbahaya. Kemudian kita beralih ke hubungan industrial dengan Anggara. Kita manggilnya Kak kali ya, walaupun saya yakin saya lebih tua. Oh lebih muda ya? Oh oke. Berbicara mengenai hubungan industrial dan profesinya sebagai seorang mediator, pasti seringkali mendengarkan mungkin masukan-masukan atau keluhan dari perusahaan kaitannya dengan karakter-karakter Gen Z di perusahaan. Kemudian bagaimana pandangan Anda mengenai Gen Z yang sudah bekerja dalam sudut pandang work-life balance? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita nyinggung topik work-life balance ya, work-life balance itu nggak cuman untuk Gen Z kayaknya ya. Semua Setuju. orang butuh work-life balance gitu ya. Setuju. Nggak cuman Gen Z bahkan gitu kan. boomer juga penting Betul, gitu ya. betul. Nah, sebetulnya kalau kita menghadapi realita di lapangan gitu ya, yang sering kita terima gitu, curhatan-curhatan para teman-teman gitu, sebetulnya itu juga lebih kepada karena mereka kurang tahu nih pengaturan di syarat-syarat kerjanya. Apakah pengaturan syarat-syarat kerjanya itu sudah ideal begitu? Karena banyak nih teman-teman Gen Z ternyata yang nggak tahu nih asal kalau mau teken kontrak ya, perjanjian kerja ya, itu nggak dilihat tuh. Apakah syarat-syarat kerjanya itu sudah sesuai dengan undang-undang, jam kerja seperti itu. Mereka asal teken kontrak, tapi kemudian ketika dijalankan gitu ya, ternyata banyak yang nggak sesuai nih Keberatan gitu, ya? keberatan. Akhirnya tuh menjadi stresor bagi diri mereka. Nah jadi ini nih pentingnya buat teman-teman Gen Z gitu ya, sebelum menandatangani kontrak perjanjian kerja itu harus dibaca betul perjanjian kerjanya. Kalau bingung nih, tenang ada teman-teman mediator gitu Tanya ya. ya, bisa tanya Mediator-mediator sekarang juga banyak yang muda-muda di dinas-dinas ketenagakerjaan tuh yang milenial Gen Z juga banyak. Jadi lebih relate lebih ya, relate, karena satu betul. bahasa biasanya. Itu sih, tantangannya itu sih. Jadi oke Siap, Nawan, siap. seperti itu Nawan. Karena kan aku masih Gen Z juga. Aku 2011 juga. masuk ke 2011 Naker ya. maksudnya. Aku iya ya, kita juga Gen Z ya, Iya. kalau dilihat tahun masuk ya. Ternyata Oke, Reva sekarang Iya. lanjut ke dari Polteknaker ya. dari Polteknaker Yona Artiar. Iya. Oke, Mas. Kalau dari perspektif Politeknik Ketenagakerjaan nih, ini kan isinya pastinya Gen Z ya. Ya. Sebenarnya langkah-langkah konkret apa sih yang bisa mendukung Gen Z ini untuk bisa mendapatkan work-life balance yang Oke. diharapkan dari Gen Z? Oke. Mungkin sedikit agak-agak teoritis ya, karena kami dari Politeknik ya kan. Luar Oh, biasa. berpikirnya Tolong dicatat ke teoritis Kinotula ya. dikumpulkan nanti jam 1 ya. Langkah-langkah step by step itu Panjang yang ini perlu kita sepertinya, lakukan ya Nawan. kan. Nah mungkin langkah pertama yang perlu kita lakukan sebagai Gen Z adalah accepting. Kita harus menerima diri kita, kondisi kita, lingkungan kita, itu kita harus terima dulu. Kemudian kita recognize, kita mengenali ke depan kita harus kayak gimana.
Kemudian ketika kita sudah turun ke dunia kerja, kita juga harus mulai masuk mengatur time management kita. Kita harus mengatur jam segini kita harus ngapain, besok kita harus ngapain. Jangan sampai kita nunda-nunda kerjaan. Kalau udah ditunda, nanti kita malah hancur semua work-life balance-nya. Karena akan menunda semuanya gitu. Selanjutnya, kita harus set prioritize atau kita harus mengatur prioritas kita. Yang paling mendasar lah, contoh yang kita lakukan itu harus yang paling penting dan juga urgent. Sampai yang paling tidak penting dan tidak urgent. Ya kan? Genji ini kadang-kadang ngerjain yang gak penting dulu. Nunda-nunda, nonton-nonton TikTok dulu. Tersentil aku. Itulah, kurang lebih seperti itu Mbak. Oh, jadi langkah-langkahnya ya, salah satunya harus diurutin ya. Iya, Kadang-kadang kita benar-benar. leyeh-leyeh Harus- aja, iya, benar-benar. tiba-tiba udah waktunya dan belum selesai. Itu kebanyakan kayaknya kita juga begitu ya. Kamu rebahan sih aku sih. Kalau merebahan, Iya, jangan. benar. Tapi kita walaupun ini ada di era zaman rebahan, tapi tolonglah ya. Rebahan sambil lebih- dipijit kali ya. Iya, betul. Oke, Nawan mau? Atau kita kasih dulu? Oh, pertanyaan. Kasih Karena pertanyaan tadi dulu kan ya. antusiasmenya Karena tadi sangat cuma tinggi. satu ya. Iya. Boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau Adik-adik di bertanya sini? dulu. Nah, oh itu ya, langsung boleh. dibantu. Monggo yang Iya. berkerudung biru. Kerudung biru sih. Membawa yang minuman punya? kayaknya dia ya. Hei, kau yang Silakan kerudung perkenalkan namanya biru. dulu, kemudian dari mana dan pertanyaannya. Boleh opening number dulu kayak Putri Indonesia mungkin? Oh enggak ya, berlebihan ya. Ini kita kasih beberapa pertanyaan Nawan, nanti Oh, kita oke, tanya-tanya oke. lagi Nawan. Oh siap. Oh enggak ada Oh, mikrofon. mikrofon, bantu Tolong panitia mikrofonnya. IO boleh dibagi. Apa saya yang ke sana? Yuk, kita langsung Pesan ojek aja. dulu kali biar cepet ya. Oh, udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiah dari Bogor. Ronia. Ya. Ya. Ini buat Dokter Mita ya. Selamat siang Bu, Dokter. Ini Selamat saya siang, Ibu. bertanya ini Bu tentang Genji dan mental ya. Nah, kebetulan saya seorang ibu dengan usia yang udah 54 ya. Kelihatan kayak saya- 30 ya. Padahal Saya 25 itu, itu Bu. ngaku-ngaku. 17 kayaknya Ibu. Jadi gini Bu, pertanyaan saya adalah, saya kan dilihatnya orang itu karena terlalu asik di handphone dan selalu mencari tahu, akhirnya dengan beban yang lain kena mental. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah saya harus membuang yang tidak ikut bergabung dengan generasi Genji ini, atau saya terus dengan kondisi yang seperti ini. Nah, karena saya memang tertarik dengan anak-anak muda, kebetulan saya juga, saya ingin anak saya sesuai dengan zamannya, ikut Genji, karena melihat saya seperti sekarang nih, dengan saya bilang depresi lah ya Bu, ya dengan ini. Padahal saya merasa ya tidak depresi, karena saya ingin tahu, ingin berkembang dan ingin berbicara sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan saya ada di dalam hati gitu. Nah, yang saya tanyakan itu Bu, apakah bagaimana saya harus menghadapi orang yang tadi harus menghadapi menghadapi orang dulu seperti itu. Saya sudah berusaha menghadapi, tapi tetap aja konteks depresinya itu. Saya memang pengen tahu kalau udah megang itu, ini kayak ini nih sekarang nih. Sampai saya masuk ke pemerintahan yang atas pun saya masuk, dan logikanya kalau orang depresi nggak mungkin saya bisa ke Wapres ya Bu gitu. Sampai masuk ke sini pun apakah itu Bu yang namanya depresi, dan apakah saya jadi bingung ya pertanyaannya. Dan seperti apa? Boleh berikan tepuk tangan Harus Bapak seperti Ibu, apa teman-teman saya, semua. gitu. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Bu. Kak, Bu atau Kak nih ya, Lebih ke jadi best bingung nih sih, Kak. saya. Terima kasih best. Iya, Best, lebih ke ya. best sih. Gimana kalau Kak, sampai saya bingung Kak Yonia jadinya Kak Iya, Anita. Kak Anita. Namanya siapa tadi ya Bu? Ronia Best? ya? Ronia. Ropia. Ronia.
Robiah Bu dari Bogor. Rupiah. Robiah. Rupiah mata uang. Dengernya rupiah dong. ya. Pakai dokter ya. Iya, minta tolong nanti panitia mic-nya diganti yang lebih bagus. Ya, betul. Terima kasih Bu Ropia dari Bogor jauh-jauh Ibu, weekend-weekend alhamdulillah nyampe sini ya Bu, ketemu kami. Baik, izin. Jadi Ibu kalau kaitannya dengan terdiagnosa depresi, mungkin Bu Ropia bisa cerita dulu ke saya apakah memang sudah melakukan diagnose ke ahlinya atau ada tanda-tanda tertentu yang Ibu rasakan? Diagnos belum. Hanya saya pernah ke dokter saraf. Waktu itu tidak bisa tidur selama 7 hari. Saya datang 7 hari nggak 7 tidur. hari tidak tidur. Oke, baik. Teriak di depan karena saya sudah tidak bisa mengendalikan. Saya datang ke dokter dengan sendiri Bu, sendiri. Datang ke dokter. Saya cerita, saya cari, ingin bertemu dengan dokter psikiater karena saya pikir saya tidak normal waktu itu. Dan saya bertemu di sana tidak ada, kebetulan bukan rumah sakit, tidak ada lah dokter psikiater. Diarahkan, kenapa Bu keluhannya? Keluhannya adalah tidak bisa tidur. Jatuhlah ke dokter, diarahkan ke dokter syaraf waktu itu. Dan saat itu memang saya seperti melihat orang-orang dengan seperti itulah ya. Dan singkat cerita saya berobatlah ke dokter Edison waktu itu. Dengan terdeteksi Ibu kalau nanti seperti ini umur 50 tahun, Ibu ini pinggang sama ini ada saraf kejepit dan Ibu lupa ingatan. Seperti itu. Nah, tapi belum ke dokter psikiater. Setelah itu saya berapa bulan berobat, datang ke sana lagi dengan dokter bilang saya sudah sehat. Tapi saya merasa tidak sehat Bu, dengan kadang-kadang sedih, memang beban hidup yang paling saya ini, yang benar-benar Yang ini. terasa ya Ibu, Ya, baik. terasa, tapi belum ke dokter psikiater. Belum ke dokter Mohon psikiatri. bimbingannya. Baik, terima kasih Bu Ropia. Yang pertama, jadi kita memang ada namanya tools. Ini mungkin karena Ibu dengan anak ya tadi ya, dengan anak bisa mendownload yang namanya DASH. DASH itu depresi, anxiety, and stress tools. Namanya DASH 21. Di-download dulu, kemudian nanti Ibu bisa menilai sebenarnya apakah kita punya faktor resiko tinggi. Nah, ketika sudah muncul faktor resiko tinggi, yang harus dilakukan memang berkonsultasi dengan ahli dengan beberapa gejala, seperti kalau Ibu ngerasa Ibu permasalahannya sudah sangat berat, sampai masalah itu menyebabkan kita jadi malas untuk mandi saja malas Ibu, makan malas. Kalau sudah ada pikiran itu di kamar saja tidak bisa keluar. Orang lain di sekeliling Ibu sudah berusaha membantu tapi sama sekali tidak terasa membaik. Sehingga orang-orang di sekeliling Ibu juga sudah merasa apalagi yang harus kami lakukan. Nah, kemudian kalau Ibu memang mengalami suatu proses atau peristiwa yang traumatis dan rasanya pelampiasannya sudah ke hal-hal negatif seperti tidak bisa tidur atau misalnya Ibu mudah marah, disenggol sedikit, ada salah sedikit padahal biasanya juga tidak marah, ini jadi marah, atau ada perasaan-perasaan seperti mohon maaf, ingin mengakhiri hidup dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah menjadi tanda bahwa kita harus melakukan permintaan untuk pertolongan ke ahlinya ya. Nah, bagaimana nih kalau sebelum ketemu sama ahlinya, apa sih yang harus kita lakukan nih bicara soal depression? Karena depression tadi bukan hanya Gen Z. Tadi Mas Nawan sama Mbak Reva juga udah kode-kode Gen Udah XY kelihatan juga katanya. mau ya. Jadi memang kalau memang rasanya Ibu sudah merasa wah ini sulit sekali ditangani. Yang pertama Ibu harus manajemen diri. Jadi Ibu harus men-set up mana prioritas yang ingin Ibu capai.
dalam waktu terdekat. Jadi tidak semua hal itu jadi prioritas, tidak semua hal itu jadi beban pikiran. Ada beban pikiran yang harus ibu rilis. Jadi ibu memang harus dimulai dari manajemen diri ibu sendiri. Nah, apabila itu tidak atau sulit dilakukan, memang butuh bantuan dari tim ahli maupun teman-teman dokter, misalnya ada teman-teman psikolog juga bisa. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen waktu ibu. Jadi apapun prioritas yang ada di kepala kita itu mulai di set up dalam range waktu segini saya harus outputnya apa. Kalau tidak usah menyalahkan diri sendiri karena biasanya depresi itu berawal dari kita merasa ini tidak sempurna, kita menyalahkan diri kita sendiri. Akhirnya overthinking kalau bahasanya Gen Z. Overthinking itu bisa menyebabkan kita anxiety. Jadi cemas. Kalau sudah cemas akhirnya depression karena merasa goal atau output yang kita harapkan itu tidak sampai. Kemudian ibu tetap kita harus berdoa dan latihan fisik ibu, latihan fisik, stretching. Jadi kalau stretching itu seperti berlatih yoga, mendengar musik, ibu boleh beribadah dengan khusyuk di malam hari. Jadi betul-betul harus mengurangi kalau kita bilang target. Kan kita hidup pasti ada masalah. Masalah kita harus selesaikan. Tapi kalau target penyelesaian masalahnya terlalu tinggi itu bikin stres. Stres, cemas, akhirnya jatuh ke posisi depresi. Tapi kalau menurut saya ketika ini berat sekali yang seperti tadi saya sampaikan, ibu harus minta tolong ke ahli. Ya, jadi jangan sampai nanti ibu beli obat-obatan tertentu yang tidak sesuai ataupun rasa depresi ini akhirnya menyiksa, rasanya sudah tidak nyaman sekali. Nah, jadi hal-hal ini memang harus ditindaklanjuti. Demikian. Luar biasa sekali Dokter Anita. Ini tidak hanya untuk Ibu Robia, terima kasih, tapi Ibu Robia sudah berani ya, sudah berani bercerita. Untuk bercerita, berbagi informasi sama Betul teman-teman sekali. semua yang mungkin Mantap, merasa Bu. seperti itu Betul. tapi takut bicara. Dan ternyata jawaban dari Dokter Anita tuh relate dengan saya. Langsung ya, Iya. tertohok. Iya benar. Dari tadi manggut-manggut. Iya kayak Mas Nawar. Itu saya. Mbak Reva juga. Itu saya. Iya. Jadi memang kalau seperti ini langsung saja minta bantuan ya pada yang memang berkompeten, mungkin ke dokter seperti itu ya, kayak atau ke psikolog, psikiater, seperti itu ya Bu Robia ya. Iya. Oke, semoga ini bisa Makasih ya. menjawab. Selanjutnya apakah ada lagi teman-teman? Ya ada. Ini topik sebelah yang kanan menarik tuh. Nawan, Orang jadi tua pasti ya. banyak. Iya silakan. Iya. Sebelah kanan kali ya atau sebelah kanan dulu Wow, kali. banyak sekali Nawan. Bertaburan 1, 2, 3. Wah. Oh itu dua. Dua race. Kayaknya Tadi yang yang- dua dulu ya. Oh, Yang mana nih? oke. Yang dua. Dua mana? Mau sweet dulu nggak? Atau dari pemateri aja yang pilih. Iya, Mana nih? silakan. Boleh yang tangannya sampai 2. Ya, berarti ini Oke. kayak butuh bantuan Sepertinya sekali berat ya. sekali soalnya ya. Kode keras. Oke. Kode keras. Boleh mikrofonnya panitia? Ya, dengan nama Ini dari lebih kayak mana? Dokter Os ya, lama-lama ya kita ya. Iya, bener ya Betul. Dokter Os. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Curhat. Mama Dede. Baik, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para pembicara, tentunya kepada Kemnaker yang telah memfasilitasi saya, tentunya kita semua. Untuk materi ini sungguh luar biasa menurut saya ya. Tadi terkait penting dan tidak penting, lalu prioritas. Saya adalah seorang guru dan menangani siswa-siswa atau anak-anak yang mayoritas Gen Z tentunya ya. Kalau misalnya dilihat dari pembicaraan dari materi pertama sampai sekarang, betul sekali stigmanya hampir sama bahwa Gen Z itu ABC sampai dengan Z. Nah yang ingin saya tanyakan adalah untuk Pak Anggara, Pak Yona dan juga Bu Ani, bahwa kita itu kan berada di modernisasi yang sangat keren banget dan hebat ya teknologinya. Lalu saya ingin menanyakan kiat-kiat agar siswa saya nantinya menanamkan bahwa gesit, cat itu penting gitu loh. Nah bahwa Gen Z ini kan biasanya saya itu yang gerahnya adalah kadang-kadang intonasi naik karena tugas nggak selesai.
Begitu. Nah, kiat-kiatnya apa nih agar kita mengetahui bahwa siswa kita ini tidak depresi atau dia tetap semangat dan juga dia mempersiapkan dirinya matang bertempur di dunia kerja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bu Guru Tepuk ya. tangan ya kayaknya Iya. bagus banget Bu pertanyaannya. Guru Bagus ini pertanyaannya. menanyakan sesuatu yang nanti berguna untuk siswa-siswanya. Ya, selain siswa-siswanya di sini adik-adik yang lain juga langsung bisa tertohok. Iya, gitu ya. bener kayaknya Bu Guru menceritakan kita. Iya. Ya silakan mulai Silakan. dari sebelah sini dulu Boleh, kali ya. boleh, dari Mas Ya, Yona. Dari Dari Mas saya. Yona. Kak Yona. Oh Kak, iya benar. Oke. Saya kayaknya lebih cocok dipanggil Kak karena paling muda kayaknya di sini. Oh best berarti. Best. 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 Ya, oke baik Bu. Besti. Karena saya juga belum lama meninggalkan bangku kuliah ya Bu ya. Dan Sama juga banget, belum Nawan. lama meninggalkan Sama. bangku SMA gitu. Kalau dari sudut pandang anak muda yang beneran anak muda ini, kami itu lebih suka diajari bahwa mengenal apa itu resiko, kemudian juga mengenal apa itu tanggung jawab gitu. Karena dikenal Gen Z itu berdasarkan penelitian itu dewasa lebih awal, betul ya Bu ya? Dewasa lebih awal karena ada juga mereka terkena teknologi dan lain-lain, disrupsi dan lain-lain. Maka dari itu penekanan yang lebih diutamakan kepada Gen Z ini seharusnya adalah penekanan terkait dengan tanggung jawab. Ketika kamu melakukan A, maka resikonya adalah B. Ketika kamu tidak melakukan A, maka resikonya adalah C. Seperti itu Bu. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah kedisiplinan. Ini adalah hal yang agak sulit sebenarnya. Karena seharusnya berangkat dari pendidikan pertama yaitu keluarga untuk kedisiplinan. Tapi tidak salahnya juga mungkin Bapak Ibu guru di sekolah menekankan lebih terkait dengan kedisiplinan. Karena Gen Z itu seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang mereka itu mengutamakan yang gak penting dulu, yang gak urgent dulu. Yang penting-penting itu malah dikerjain di deadline. Kadang-kadang gak selesai bahkan. Teman-teman kuliah saya ada di sekitar sini juga dan itu ngalamin juga. Ini yang mana nih? Sepertinya Yang kemeja hitam saya itu teman juga saya. mengutamakan yang gak penting dulu, kayaknya saya Gen Z deh. Kurang lebih itu sih untuk penelahan dari teman-teman yang mengalami pendidikan dalam waktu dekat ini seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Kak Yona. Terima Kalau kasih, dari sekarang ke Kak Anggara. Ya, ke Anggara. Oke, Bu, kalau boleh tahu tadi guru SD, SMP, SMA, Bu? Oh, belum perkenalan, lupa. Ya kan, ulangi Nama dari saya- awal Bu. Nama Kamu saya semangat dengan Metri dari Matraman. Saya guru SMK Nurul Iman. Oh, SMK ya, Bu, ya, betul. SMK. SMK Nurul Iman. Iya, Jakarta Timur. Assalamualaikum Ukti. Kayak tadi langsung pakai assalamualaikum. Curhat dong, Ma. Oke, Kak. Oke, silakan, Kak. jadi gimana sih cara mendorong atau memotivasi Gen Z gitu ya untuk bisa cekatan satset gitu ya Bu ya? Kuncinya adalah bahwasanya kita jangan hanya berfokus kepada kelemahan dari Gen Z itu sendiri. Saya nggak bilang kelemahan deh, ganti. Saya jadi tantangan dari karakter-karakter Gen Z itu sendiri. Yang pertama adalah kita juga fokus kepada kelebihan mereka ya. Mereka ini kan sangat digital banget ya. Sangat ahli lah, jago teknologi. Kemudian mereka juga kreatif dan inovatif gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu memberikan semacam pembelajaran yang bisa menggali gitu inovasi mereka, kreativitas mereka, metode-metode pembelajaran yang menarik juga ya, agar mereka itu bisa terdorong untuk lebih ibarat kata lebih responsif terhadap lingkungannya, aware terhadap kondisi lingkungan sekitarnya seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah Gen Z ini kan kadang paling suka adanya rekognisi ya, pengakuan. Oh betul, validasi Apresiasi, dia ya. validasi. Jadi penting nih bagi kita, bagi mentor, senior gitu ya, sering memberikan pujian. Pujian, rewards kepada mereka. Otomatis kalau mereka itu tersanjung gitu ya, semakin on fire nih. On fire untuk melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih Kak Anggara, silakan sekarang dari Best Anita. Oh, terima kasih Bes. Bes. Sama-sama, Jadi Bes. berasa Gen Z ya. Jadi Ibu, yang pertama Gen Z itu punya kekuatan yang mungkin di gen-gen sebelumnya belum muncul. Apa itu? Mereka sangat peduli dengan isu yang ada di dunia.
isu sosial, isu iklim, semua isu, bahkan mental health itu jadi isu tersendiri. Sehingga ketika teman-teman Gen Z ini dilibatkan dalam berperan untuk dalam isu-isu yang ada, misalnya isu nggak usah global deh Bu, nasional, mereka pasti akan sangat terbuka. Dan Gen Z itu senang sekali dengan konsep open minded. Jadi mereka merasa selama ini kami dicap generasi yang belum matang, yang tadi yang kurang literasinya. Karena bukan salah mereka, karena ketika mereka hadir sudah ada Instagram, Facebook ada nggak ya? Nggak ada ya Facebook ya. Facebook untuk generasi saya. Boomer kayaknya yang main Di Facebook mana, biasanya boomer. iya, Boomers. di mana informasi mudah dilihat dengan short. Sehingga kemampuan literasinya memang kurang, social engagementnya memang kurang. Tapi bisa dikuatkan dengan meningkatkan peran serta untuk isu-isu nasional global dan isu-isu yang sedang hits. Karena biasanya mereka akan FOMO, fear out, missing out. Jadi ketika itu jadi ada isu tertentu dilibatkan Bu dalam satu project tertentu sehingga mereka akan lebih open minded, lebih merasa divalidasi. Kemudian juga jangan lupa mereka harus diingatkan untuk men-set priority. Karena memang Gen Z, bukan hanya Gen Z, sebenarnya ketika kita sering rebahan, jadi ada procrastination, jadi penundaan terhadap semua hal yang harusnya diselesaikan. Iya, Terima jadi Gen Z kasih. ini unik sekali ya memang ya. Ini kalau mendengar jawaban dari ketiga narasumber kita, walaupun saya umurnya 35 tahun, tapi saya karakternya Gen Z banget loh. Aku sih 35. Saya 35. Oh, bukan 53. Ya itu di KTP, kalau di panggung 35. Tapi karakter saya Gen Z banget. Gen Z banget ya. Boleh kasih kesempatan sebelah sana Ada kali lagi, ya, ada mas-mas lagi berdua. tadi. Tadi Banyak. mas-mas Oh, sebelah kacamata sini dulu dulu. deh. Jadi nggak mas? Jadi kan, ya oke. kan? Mas-mas kacamata baju hitam. Ini Gen Z kayaknya yang nanya. Ini Gen Z semua nih, Gen Z Iya. nih. Tes. Ya, silakan perkenalkan nama, dari mana? Perkenalkan nama saya Adam dari Kemang. Agam? Agak. Adam. Oh Adam, Adam Agap ya? Idris. Adam. Adam. Agam. Adam, Oh iya. beragam gitu ya. Adam. 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 Idris. Oh, Adam. Manusia pertama. Oh Adam Idris, oke. Adam Idris. Oke, mungkin pertanyaannya ya. Gen Z ini kan sering dianggap lebih menuntut dalam hal keseimbangan atau work-life balance ya. Antara pekerja dan juga pengusaha. Menurut kakak-kakak nih, Makasih loh. Kakak dan kakek mungkin Makasih ya. loh. Berarti ini branding kita cocok. Cocok. faktor utama apa yang mendorong perubahan perspektif Gen Z ini dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya? Lalu dikaitkan dengan hubungan industrial ya. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin melihat keinginan generasi Z ini atau Gen Z untuk menjaga work-life balance sebagai penghambat produktivitas. Terus, apakah kakak-kakak melihat potensi perselisihan hubungan industrial terkait perbedaan pandangan antara manajemen dan juga pekerja muda yang mengutamakan work-life balance seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Kayaknya terima langsung kasih, diberikan kesempatan Adam. ke Kak Anggara kali ya. Iya, karena itu ke highlight ya. Iya, karena highlight PHI banget PHI banget. ini. Silakan Kak Anggar. Oke, Dibikin terima ujian kasih. lisan ya ini ya. Ini ujian diklat kayaknya ya, ujian pertanyaan bener, diklat live. mediator Iya kayaknya. live. Oke, jadi terima kasih Mas Adam ya pertanyaannya terkait dengan bagaimana sih sebetulnya perspektif perusahaan gitu ya melihat apakah work-life balance ini sebagai beban kah bagi perusahaan atau sebaliknya begitu kan ya biar kita perlu mendorong perusahaan yang sebetulnya memberikan pemahaman kepada perusahaan bahwa ketika kita memberikan kebijakan pengaturan kerja yang fleksibel yang mementingkan itu tadi ya work life balance itu tadi itu sebetulnya kita bentuk investasi, bentuk investment kepada produktivitas pekerja karena kalau misalnya pada akhirnya itu tadi ya Dok kesehatan mentalnya terjaga, otomatis produktivitasnya dari pekerja itu akan meningkat yang pada akhirnya returnnya juga kembali ke perusahaan, laba meningkat. Nah itu penting kita
tanamkan kepada perusahaan gitu bahwa jangan ini melihat ini hanya sebagai cost gitu, tapi sebagai bentuk investment gitu. Kemudian sebetulnya strategi-strategi apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan di dalam mendorong work-life balance gitu ya? Oke, yang pertama memang kita bisa memberikan bentuk pengaturan flexible working hours misalnya. Kemudian ada juga hybrid working, remote working. Mungkin sering ya kita dengar istilah work from cafe, bahkan work from Bali gitu ya. Betul. Syukur-syukur perusahaannya bayarin tiketnya ke Mau Bali gitu ya. banget. Nah, itu adalah sebetulnya sebagai salah satu bentuk nih memberikan kebebasan, memberikan keleluasaan bagi pekerja itu untuk bisa bekerja sesuai dengan kenyamanan dirinya. Tetapi juga perlu diingat bahwasanya perusahaan tetap harus memberikan semacam target ya. Indikatornya harus terjaga. Jangan sampai nih diberikan keleluasaan tetapi target-target KPI-nya nggak tercapai gitu. Nah ini juga perlu ada evaluasinya lah. Setiap kebijakan nanti harus ada evaluasinya. Sama yang terpenting adalah sebetulnya work-life balance itu nggak hanya bisa dicapai di luar tempat kerja. Ada loh work-life balance yang bisa dicapai di tempat kerja. Contohnya perusahaan itu bisa menyediakan fasilitas kesejahteraan. Nah, fasilitas kesejahteraan ini diatur di undang-undang kita di pasal 100 itu bahwa perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Apa saja misalnya fasilitas olahraga, kemudian fasilitas rekreasi, kesenian, pembentukan komunitas-komunitas misalnya di satu perusahaan tuh ada yang hobinya sama nih, suka nyanyi gitu. Nah, itu difasilitasi sama perusahaan gitu. Nah, jadi banyak sebetulnya ya instrumen-instrumen yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meng-create environment yang positif bagi Gen Z gitu ya untuk mencapai work-life balance. Jadi perusahaan Wow. juga punya harus memiliki fasilitas-fasilitas Betul, tadi ada ya. di Diberikan pasal 100. akses ya. Akses, Betul. betul. Untungnya kalau di Kemenaker untuk yang suka nyanyi udah ada Kemenaker Idol ya. Ruang fitness juga kita ada ya kan? Iya, Ya, ya. ada gitu ya. 9 ya. Iya betul-betul. Sebenarnya untuk pertanyaan dari Agam ini, saya boleh nggak meminta tanggapan Yona dari sudut pandang pekerja? Oh, dari sudut pandang pekerja ya? Pekerja. Oke, mungkin menanggapi jawaban dulu dari Mas Yuda ya. Somehow, kejadian juga nih, work-life balance itu pengen dicapai. Kita ada fleksibilitas waktu kerja. Tapi malah pekerjanya itu nggak punya waktu untuk istirahat loh Mas. Oh. Kerja di rumah, WFH, sampai jam 12 malam kerja. Besok jam 7 udah kerja lagi. Nah, gitu somehow ya. itu terjadi juga. Makanya dari itu perusahaan juga memang harus mengatur. Tadi benar kata Mas Yuda, target-targetnya harus jelas, indikator-indikatornya harus jelas. Jangan sampai yang jelas itu cuma WFH-nya gitu. Iya betul-betul. Kerja, work from home, jadi home itu tempat kerja. Jangan sampai gitu aja. Seperti itu Mas. Terima kasih. Saya akan lanjut dari menanggapi yang disampaikan oleh Yona. Bagaimana menurut dari sisi kesehatan mental menurut Dokter Anita? Ya ini tantangannya di zaman sekarang, walaupun bos jauh, bos bisa dengan mudah menggapai kita. Kenapa? Karena digitalisasi, handphone dan sebagainya. Sehingga kalau bicara di kesehatan mentalnya, ketika itu tidak ajak 8 days setiap hari gitu ya, 8 hours setiap harinya atau 8 jam setiap harinya, maka itu akan berdampak menjadi salah satu hazard atau potensi mental, bahaya mental. Dan kita tahu bahwa perusahaan wajib nih melakukan perlindungan terkait dengan isu psikososial atau isu mental. Itu ada di Permenaker 5 tahun 2018. Jadi para pekerja Anda berhak dapat perlindungan khususnya kaitannya dengan psikososial termasuk dengan isu mental health. Jadi 8 jam per hari dengan batasan lembur 3 hari. Lembur 3 jam ya dalam satu harinya itu sebenarnya ajak. Tapi kalau mau dibuat jadi work from anywhere, itu harus SOP-nya clear dan biasanya sudah mempertimbangkan faktor resiko psikososial bagi pekerja. Oke. Baik. Kalau misalnya itu terjadi, perusahaan tidak menerapkan itu, apakah itu bisa dilaporkan? Gimana di pengawasan? Lebih ke pengawasan. Dua-duanya Iya. ini bisa. Dua-duanya ini. bisa Mau sih. di mediasi dulu Ya, di mediasi atau dulu. langsung pengawas turun? Iya. Boleh Eh, pingsut kayaknya, saya di pingsut mediasi kayaknya. Dua-duanya Ya. bisa ini. Iya, tentunya kita ada mekanisme mediasi ya. Kita ada mekanisme. Tapi sebelum mediasi, sebetulnya teman-teman ini harus paham juga ya.
sebelum kita lari lapor ke mediasi, sebetulnya ada lembaga di perusahaan yang namanya LKS Bipartit. Udah pada pernah dengar nggak LKS Bipartit? Lembaga Kerjasama Bipartit. Ini kayaknya teman-teman Gen Z belum familiar ya dengan sarana-sarana hubungan industrial. Jadi nanti teman-teman make sure ya di perusahaan tempat teman-teman tuh ada yang namanya Lembaga Kerjasama Bipartit. Itu adalah forum konsultasi, forum komunikasi kalau misal perusahaan ini ada yang nggak sesuai dengan apa yang diatur di peraturan perundang-undangan, itu dikomunikasikan melalui forum LKS Bipartit ini. Seperti kata Dokter Anita tadi, kan mereka ini sangat speak up ya dok ya, SJW. Tetapi kayaknya nih kalau saya lihat di LKS Bipartit itu jarang deh representasi teman-teman Gen Z milenialnya belum ada. Atau belum pada tahu. Belum pada mungkin. tahu. Jadi coba deh teman-teman cari tahu gitu ya. Kira-kira di perusahaan teman-teman tuh ada nggak LKS Bipartitnya? Dan kalau ada, usahakan teman-teman tuh engage, terlibat di dalam situ. Jadi teman-teman bisa mengaspirasikan apa sih keluhan-keluhan selama ini melalui forum LKS Bipartit itu tadi kan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke sini, tapi langsung ke situ dulu ya, ke situ dulu nanti baru ada mediasi kalau Dan memang itu di diperlukan. perusahaan itu wajib ada itu ya? Kalau perusahaan yang jumlah pekerjanya 50 orang itu udah wajib LKS Bipartit. 50 orang saja sudah harus harus ada punya. Oke. LKS Nah kalau itu nggak ada, Bipartit. Oke. ternyata kalau nggak ada, apakah ada peran Nanti kita pengawasan bantu pembinaannya, pembentukannya Dan itu bagaimana. harus ada sosialisasi untuk ke Betul. perusahaannya seperti Oke, itu ya. sekarang dari sisi pengawasannya coba. Kalau dari sisi pengawasan, teman-teman kakak-kakak Gen Z yang mungkin belum tahu. Best. Jadi kalau tempat kerja berpotensi tinggi atau punya tenaga kerja di atas 100 orang, wajib punya lembaga K3. Nah, lembaga K3 ini atau P2K3, sekretarisnya itu adalah ahli K3 umum. Biasanya banyak nih Gen Z yang sudah jadi ahli K3 umum. Nah, Gen Z yang sudah jadi ahli K3 umum ini berkewajiban. Mereka itu sebagai perpanjangan tangan sebenarnya dari Kementerian Ketenagakerjaan, mereka berkewajiban membuat program K3. Program K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja termasuk isu kesehatan mental. Jadi kalau mau membuat satu SOP tentang WFA itu pasti akan dilihat K3-nya sesuai atau belum. Tapi kalau memang ada temuan bisa dikomunikasikan juga ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi baik ke tadi ya dari tim mediator maupun tim pengawas. Siap, terima Iya. kasih Best Wah, Anita. Best Thank you. Anita. Masih ada kesempatan Tadi untuk masih penanya ada, lagi. tadi masih ada yang tunjuk-tunjuk. Ada Silakan. Kak? Silakan. Oke, kakak-kakak di depannya. Hei, kau yang berbaju merah. Hei. Iya, saya Pulidi aku. Assalamualaikum warahmatullahi Hebat banget ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Iin dari Bekasi. Namanya Iin? Iya. Siap. Saya mempunyai 2 anak bujang. Kerjaannya cuma Mbak izin Mbak, kurang kedengeran suaranya. Saya mempunyai 2 anak bujang, kerjaannya cuma rebahan aja dan main HP dan introvert. Gimana caranya untuk merubah anak tersebut menjadi ekstrovert atau bisa Anaknya punya introvert, 2 anak sukanya bujang. rebahan. Bagaimana Dan mengubah menjadi ekstrovert? Iya. Pendengaranku Terima masih bagus. kasih. Oke, Bu Iin ya? Bu Iin, kayaknya lebih ke dokter Anita kali ya. Mungkin kalau dari Gen Z, Oh, iya benar. saya harus dapat Gen Z point of pakai view testimoni dulu nih, ya. Gen Z kenapa? Gen Z-nya dulu nih. Iya dong. Perspektif Gen Z. Izin Bu Dokter, Kak Dokter. Kayaknya untuk mengubah diri itu sebenarnya datang dari diri sendiri ya kan. Cuma kalau memang kita mau ngasih saran, Gen Z ya. Gen Z itu apa dibilangnya? Gen Z itu punya privilege sebenarnya. Oh, Gen Z punya privilege. Privilege-nya apa? Tenaga lebih banyak, waktu lebih luang, kesempatan lebih luas. Seharusnya Gen Z itu memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Mungkin kita udah beranjak dewasa, lebih tua lagi, lebih banyak urusan, lebih banyak kepentingan, waktu udah sempit. Jadi kita udah kehilangan banyak-banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal di luar sana. Nah, mungkin hal tersebut yang bisa disampaikan ke mungkin orang-orang di sekitar kita, bahwa mumpung masih muda, mumpung masih punya semangat, mumpung masih banyak kesempatan, seharusnya itu dimanfaatkan dengan baik. Apalagi di zaman digital gini. Mungkin memang nggak harus jadi ekstrovert. Mungkin tetap introvert nggak apa-apa, tapi jangan rebahan banget. Kita misalkan ya, di kamar kita bisa bikin TikTok.
banyak yang jadi konten kreator ya kan. Kemudian juga kalau emang punya akses lebih, ada banyak kesempatan lain, contoh jadi trader lah, atau jadi pengajar secara online. Hal-hal tersebut banyak bisa dilakukan di kamar. Atau WFH sendiri tadi ya Mas ya? Seperti itu mungkin Mbak. Iya, jadi nggak perlu jadi ekstrovert Ya, ya. ya, ya. Introvert aja masih bisa bekerja nih bahkan Betul, ya. betul. Sekarang mau Dokter Anita menanggapi atau Kak Anggara dulu? Kak Anggara Gen Z dulu. juga kayaknya Iya, ya? Kak Anggara Gen Coba dari Z. sudut pandang Gen Z Saya ya, Gen Z sembilan- tapi sebenarnya belum punya anak ya, jadi nggak tahu cara mendorong anaknya gimana ya. Saya boomer belum punya anak Oh, belum juga. punya. Boomer belum punya anak. Mendorong diri sendiri. Bagaimana? Mengendalikan Jadi diri kalau sendiri. kalau apa ya Bu, tips dari saya gitu ya. Coba deh Bu, kita tanyakan ke anaknya, hobinya apa sih gitu, hobi anak ibu itu apa, kesukaannya apa. Dari situ nanti mungkin kita bisa melakukan aktivitas bersama ya Bu ya. Misalnya nih, ternyata anak ibu ini suka baking, suka masak, suka masak-masak ya, entah bikin kue atau bikin makanan. Coba kita ajak melakukan aktivitas yang bersama yang sesuai dengan hobi atau passionnya dari anak ibu. Seperti itu sih kalau dari saya Jadi ya. coba jalin hubungan yang lebih Diajak ini ya, ngobrol lebih tahu, dulu diajak kali ya. ngobrol, Setelah ya. ketemu inti masalahnya di mana, coba kalau misalnya suka masak atau suka game atau suka menggambar, bisa dicarikan tempat les kali ya atau difasilitasi. Coba kalau dari Atau sisi dicari. Dokter Anita gimana? Ya betul Ibu. Jadi kalau bicara kepribadian itu tidak bisa secara serta-merta berubah dari introvert menjadi ekstrovert. Karena seperti Bang Nawan ya, kakak ya. Iya, sangat introvert aku. Tidak mungkin tiba-tiba berubah jadi introvert. Karena sebenarnya kepribadian itu berproses dan memang sudah dibentuk dari kita kecil. Tetapi bagi orang-orang introvert itu punya banyak kekuatan, strengthness. Biasanya mereka yang memang mungkin kalau bersosial itu menghabiskan baterai badan ya. Jadi capek banget kalau sosialisasi. Apalagi suruh di depan jadi narsum, habis ini bisa tidur seharian kalau memang yang introvert ya. Tetapi ketika mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan passionnya, mereka akan sangat teliti, akan sangat fokus. Jadi betul sekali tadi dari narasumber sebelumnya, Ibu hanya tinggal mengidentifikasi atau mencari tahu si anak ini kesukaannya apa, bisa dioptimalisasikan atau tidak, dan seperti apa, sejauh apa. Kita juga tidak bisa dia mendorong menjadi langsung ekstrovert. Mungkin kita kenal ambivert, di mana kalau ambivert, dulunya saya introvert Bu. Percaya nggak? Oh, aku. Iya. Aku. Tapi dalam proses tuntutan pekerjaan dan proses kehidupan, akhirnya saya menjadi ekstrovert di waktu-waktu tertentu. Oh aku kayaknya itu aku Iya. deh. Aku pernah tes itu, psikologi betul. aslinya itu. Nah, jadi tidak salah dengan introvert, hanya Ibu tinggal melihat mana peluang yang bisa dikembangkan. Siap, terima kasih. Iya. Saya mau menambahkan sedikit ya. Boleh, Saya Nawan. sebenarnya tipe kaum rebahan Bu. Saya kalau sudah weekend 2 hari saya nggak keluar kamar. Tetapi dalam 2 hari itu saya bisa membuat 12 konten. Di kamar semuanya. itu contohnya. Ya, memang resikonya punggung pegel ya. Ya. Tapi itu hidup ya. Ergonomi. Iya, Betul, ekonomi. Oke, Pak Iya, Menteri Nawan, ntar yang ini. Nawan, kalau ngomongin tentang introvert, percaya nggak? Sebenarnya saya juga introvert Bu. Kelihatan sih, I can Sebenarnya see, saya I introvert, can see. kelihatan ya. Kelihatan. Tapi kalau di jam-jam tertentu kita harus jadi Iya. tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Kita dituntut sebagai orang lain, mungkin ya pribadi yang lain. Padahal itu yang disebut jadi ambivert mungkin ya. Iya, iya, Kak benar-benar. Anita ya. Iya, Gitu. benar-benar. Jadi jangan takut buat yang introvert ini, coba bisa berbuat konten di kamar, Iya, bisa benar-benar. buat Resikonya dihujat. bisa jadi paling. penulis mungkin ya. Menulis, saya juga suka menulis. bisa, Baca buku, bisa, saya juga baca ya buku. betul, bisa baca buku dan sebagainya. Atau yang menghasilkan uang tadi, bisa buat konten, siapa tahu dilirik jadi buat dapat endorsement Iya, kan. betul, Iya. betul sekali. Aksesnya lumayan. Iya kan? Reva masih ada kesempatan untuk penanya nggak ini? Ini tinggal beberapa menit terakhir, tapi kalau ada pertanyaan boleh. Boleh satu lagi Nah, kali ya. Ya, dua lagi deh, dua Oh, lagi. dua lagi, Oh, oke. 3. Oh, kayaknya Larissa. waktunya nggak cukup. Sampai jam 1 gimana? Langsung kita ini ya, Langsung langsung lanjut dance. ke dance Iya, ya. bener. Mana nih, 1, 2, 3. Oh, yang belakang duluan ya, tadi Iya. kayaknya duluan. Silakan. Kayaknya yang terkena, kalau sebenarnya Dok, kalau yang terkena dengan mental health tuh banyakan perempuan atau laki-laki? Atau sama saja?
Sebelum kita dengar pertanyaannya. Ya, jadi kalau menurut survei memang perempuan itu biasanya lebih rentan karena hormonal things. Perempuan. Nah, Iya. makanya saya berikan kesempatan bagi yang wanita Kalau dulu. yang ngondek-ngondek gini lebih ini juga ya. Tergantung estrogennya ya. Estrogennya Banyakan ya. estrogen gue soalnya. Banyak estrogen. Dibanding Banyakan testosteron. mana tuh? Abis banyak makan, minum susu kedelai. Aku kejatuhan air hujan jadi loh. Lanjut Mbak, maaf ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yola dari Karawang. Oh, Karawang. Bisa goyang dong. Goyang Karawang. Ya. Terus jadi saya mau nanya, kan saya belum lama ini kan hapus akun Instagram nih. Saya tuh ngerasa dengan ngelihat kata-kata kayak kata-kata anak Gen Z tuh gimana sih kayak jadi self diagnosa ya. Oh, Self oke. diagnose. Ya itu saya tuh nggak suka gitu, tapi saya relate gitu, tapi saya nggak mau gitu, Oh, nggak mau denial terjerumus kali ke dia. sana gitu. Terus saya kan kebetulan nyari kerja juga kan, terus ngelihat teman-teman seumuran pada udah kerja, terus bukan karena iri hati tapi kayak saya kok nggak bisa kayak mereka gitu, cuman Oh. iya kayak gitu. Terus makanya alasan saya ngehapus akun Instagram. Terus kebetulan saya juga Gen Z punya beberapa akun sampai 3. Tetap punya akun lain. Kebetulan itu karena kebanyakan akun kayak Kayaknya ada jawabannya. 4 ya akunnya ya. Iya, jadi 1 akun buat isinya atasan-atasan kerja, 2 akun buat teman-teman deket. Oh kayak aku. Dibedain, ada Ada segmennya. kelompoknya. Aku kayaknya gini. Banyak lah rahasia dong. Jadi kepikir. Ya, Jadi kemudian. gitu. Nah, terus saya kalau di kemarin tuh bener-bener pusing banget. Akhirnya saya hapus semua akun, saya bener-bener hapus semua akun. Terus saya fokus ke diri saya sendiri. Saya baca buku, diem di kamar. Tapi saya tetap kalau saya kan pusing yang ngelihat orang-orang rumah itu mulu. Jadi saya tuh keluar kemana, ke Bandung atau kemana. Terus saya sendiri juga kemana-mana. Oh sama deh kita sama. Iya. Betul Stres betul. jadi kalau ketemu orang itu terus, tapi saya butuh waktu juga sendiri gitu. Oke. Sebenarnya wajar gak sih kayak gitu tuh? Oke. Habis ini kita nangis bareng ya dek. Ada sesinya nggak sih Kak? Kita memiliki kemiripan karena saya juga kemauan sendiri, saya juga memiliki target baca buku setahun 12 harus selesai buku aku. Itu benar, itu fakta. Aku harus 12 buku selesai. Iya. Silakan kayaknya dokter Anita deh ini. Silakan dokter. Oke, baik. Jadi yang Mbak Yola tadi lakukan itu mendetoks diri dari input-input yang dari luar ya. Jadi memang kemanapun kita berada, kalau zaman sekarang makanya seperti isu pembulian saja, Anda di kamar Anda bisa dibully karena orang bisa hate speech, hate comment ya. Sebenarnya detoksifikasi dari media sosial itu diperlukan untuk kita lebih memahami diri kita sendiri. Jadi gini, individu disebut sehat secara mental ketika individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Dia tahu apa yang bisa dia tingkatkan atau dia lakukan untuk orang di sekitarnya dan untuk misalnya di tempat kerja. Kemudian dia tahan dan bisa bertahan dari semua stres, baik itu dari internal maupun eksternal. Setelah itu ada rasa bersyukur dan akhirnya mengenali diri sendiri. Jadi kalau selama Mbak Yola masih merasa, oh oke kok dok, saya masih tahu potensi saya apa, saya sebenarnya tahu saya harus melakukan apa. Nah ini tinggal butuh waktu untuk melihat lebih dalam ya, bahwa mungkin ini sering lihat ya di Instagram, tapi ini betul bahwa garis tangannya hidup manusia itu kan berbeda. Ada yang start di awal, ada start di tengah, mungkin ada start di belakang. Tapi pada akhirnya bahagia itu nomor 1 buat saya. Setuju banget, aku bahagia. Hidup sejahtera di khatulistiwa. Next. Ini kayak lagu ya. Iya bener. Semoga bisa jawab ya Kak Yola ya. Iya. Gimana Kak Semangat ini ya satu? Yola ya, abis ini Sama-sama. nangis bareng ingat ya. Nawan kita kasih lagi nggak nih 2? Boleh minta izin tambahan waktu? Dikit lagi Gak apa ya. ya. Oke, karena 2. antusiasnya sangat Cuman sangat 2. ini. Oke, ini dicatat mukanya Nawan. Ini Oke. 2 yang cowok dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ekason Febriadi Sihombing, saya biasa dipanggil Febri.
Febri ya. Dan saya ingin sedikit bertanya, sedikit aja sih. Boleh. Kalau menurut ibu-ibu dan kakak-kakak yang ada di depan ini, saya pengen tahu Gen Z seperti apa yang sering dibicarakan gitu, yang dibicarakan banyak orang gitu. Apakah Gen Z yang ber-SDM positif atau yang ber-SDM rendah, atau Gen Z yang introvert atau yang ekstrovert? Karena kalau menurut saya, apalagi mengenai work-life balance, yang lebih sering menerapkan work-life balance ini lebih sering ke Gen Z ekstrovert sih. Karena kalau Gen Z introvert itu mereka, kalau menurut saya tuh lebih fokus kerja untuk mencapai jabatan gitu, atau untuk mencapai tujuan yang paling tertinggi gitu, atau posisi yang paling tertinggi di perusahaan gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Dan gak semuanya Gen Z itu ada yang karakternya manja gitu. Ada yang emang benar-benar mandiri gitu, ada yang biasa-biasa aja gitu, yang mengikuti alurnya gitu. Baik. Tadi Jadi katanya itu sedikit saja soalnya. Pendapat Tadinya saya sedikit seperti itu saja. sih. Ya, jadi itu saja sih yang ingin Thank you Febri. Jadi pertanyaannya apa yang sering dibicarakan orang katanya dengan Gen Z? Mungkin bahasa bestinya suka Poltek digibahin dulu, apa sih Gen Z ini gitu kan? Gen Z yang Perwakilan seperti Gen Z. apa gitu yang Gen Z sering seperti dibicarain apa sih Coba gitu? Yona mengakui dulu Oh. Gen Z ini Silakan seperti apa sih mengakui sebenarnya? dulu. Kayaknya sih masih tetap banyak baiknya deh. Oh. Iya ya, iya Kayaknya. kan? Coba Gen Z mana suaranya? Ada Setuju Gen Z nggak? suaranya. Oh, setuju. Saya juga Gen Z. Jadi Oke. memang Gen Z itu kadang dikit-dikit ngeluh. Tapi ngeluhnya tetap ngerjain gitu. Iya kan? Iya kan? Aku banget. Itu sih. Apalagi kalau namanya nunda-nunda kerjaan tuh Gen Z tuh kadang-kadang memang masih ngelakuin. Cuma mereka tuh set target. Apapun itu jam sekian selesai. Entah itu jam 8 ngopi dulu, jam 9 kemana dulu, yang penting selesai. Iya, pelan-pelan Biasanya asal seperti itu. pelakon ya. Dan so far, Alon-alon asal kelakon. dan so far bos-bos setuju kok dengan hal-hal kayak gitu. Mungkin bos-bos atau dalam tanda kutip ya, boomer itu udah mengerti juga karakter Gen Z harus kayak gimana, Iya, bener. apa Boomernya ada ngeladenin kesini ya loh tadi. gitu. Jadi memang harus keduanya nih ya, harus saling Saling nggak memahami merasa apa, ya, ditoleransi iya. ya. Iya. Kurang lebih seperti itulah. Seperti itu. Thank Masih you. masih oke Gen Z. Coba kalau dari Mas Anggara. Iyalah Mas Anggara nih, ini Ini juga Gen Z juga kok. soalnya. Ya, saya milenial. Oh, Tapi milenial akhir. Milenial menjelang Gen Z. Masa transisi. Masa transisi. Kita tafsir 96 ya? 95. 95, Iya bener 95. kan? aku 97 soalnya. Berarti zilenial. Zilenial ya, Zilenial. zilenial. Milenial goes to Z. Zilenial. Ya. Kalau dari perspektif milenial sendiri ya, asik-asik aja sih kerja sama Asik-asik Gen Z aja, gitu ya. kenapa? Asik. Seru Kalau tahu. kalau nggak ada Gen Z ini nggak rame gitu. Setuju banget. Setuju kan? Nggak rame Bener. gitu kan. Jadi Nggak ada lo, nggak rame, yang penting guys. itu adalah kalau menurut saya nih ya, soal komunikasi aja sih. Dikomunikasikan. Jadi gini, kalau Gen Z itu pengen dihargai gitu ya, setiap hasil kerjanya, Iya, idenya, iya. gagasannya gitu. Oke. Tetapi kalau generasi yang lebih atas mungkin ingin dihormati. Hormati. Jadi itulah pentingnya. Kata kuncinya di situ. Yang senior menghargai yang junior dan yang junior menghormati yang betul. senior. Berarti ada Jadi- titik temunya nih. Ada titik Betul. temu. Saling, yang satu dihargai, satu Satu dihormati. Mereka merasa kayak pembina upacara ya, harus dihormati ya. Iya kan? Lanjut Dokter Anita sebagai Gen Z kan. Kelihatan akan Gen Z sih. tapi Apa ujung denger-denger nggak tahu di kan mana. apa kan ya? Belajar merangkak masih berakaki kehidupan. Baik, jadi kalau bicara Gen Z, tim saya banyak yang Gen Z. Saya jadi tahu ada coworking space. Jadi katanya kalau lagi bosen, kita kerja di coworking Iya, space, betul, Dok. betul. Wah, pokoknya memang keren banget Gen Z. Dan buat saya sebenarnya ini nih satu gapnya. Generasi XY tidak terbiasa untuk open communication. Disuruh kanan, iya Pak. Disuruh kiri, iya Bu. Betul? Betul, Bu Haji. Kalau Gen Z, mereka memang open communication. Di mana memang dilatih untuk berpikir secara kritis, bicara sesuai apa yang dirasakan. Sehingga terkadang, Kak, ke kanan. Kenapa harus ke kanan? Nah, kenapa tidak ke kiri? Itu tidak salah sebenarnya. Ketika kita bisa memberikan argumen yang tepat dan objektif, maka percaya deh, Gen Z manut
pinter. Hidup Gen Z. Gitu. Ya, jadi Gen Z itu kreatif dan bahkan betul-betul kalau sekarang nggak ada Gen Z buat saya itu tidak berwarna. Iya Ya. kan? Setuju Betul, banget betul, dong. betul. Saya juga sekali ngobrol dengan anak-anak OJT atau magang PKL, mereka kan Gen Z ya. Kayak asik banget jadi merasa seumuran aku. Ya, kalau di seumuran. Pasker sendiri memang isinya Gen Z Iya, semua kelihatan dan sih, Reva. asik. Iya, asik. Gen Z, Kreatifnya Gen Z. itu loh, Iya, kreatif. bener. Sebenarnya Seru kalau banget. diomongin dibilang lama, bukan lama sebenarnya. Dia dikasih aja deadline, Iya, dikerjain bener, kok. bener. Tapi bener. jangan ditekan, gitu Betul, aja betul, ya. Betul. Oke. Tapi memang segala sesuatunya ada positif minusnya ya, Dek ya. Kalau misalnya Gen Z itu kan mereka lahir di era media digital, di mana mereka sudah mengkonsumsi dengan lebih mudah informasi. Sehingga lebih mudah stres kali ya, karena terlalu banyak informasi yang ke otak sehingga harus pintar-pintar sorting gitu. Betul. Kita sebut rabbit hole. Jadi kita mau cari satu referensi, misalnya referensi tentang apa itu depresi. Tapi dari apa itu depresi dia dapat referensi lainnya yang jadi bercabang-cabang. bingung ya. Akhirnya masuk ke dalam rabbit hole atau lubang kelinci di mana kita terjebak di dalamnya. Semakin tahu tapi literasinya sepotong-sepotong. Kayak mau nulis jurnal ilmiah ya, biasanya Iya kan kita betul. pusing ya. Biasanya kan 1 jurnal ilmiah atau 2 jurnal ilmiah clear. Tapi kalau googling masuk ke kondisi rabbit hole, semua informasi masuk ke kepala kita secara pasif itu menyebabkan stres. Oh luar biasa. Reva, Ya. kita hari ini talkshow-nya kayak daging semua Iya, ya. seru Nggak ada banget. tulangnya Daging loh, nggak ada. ini dada protein ini semua loh. pertanyaan-pertanyaan udah Ih, wow, betul udah banget. keren-keren. Memang sesuai banget ya. Memang Betul, tema ini betul. sangat asik untuk Iya, dibahas. sampai Nawan. sore deh, menurutku mending diperpanjang sampai Satu sore. lagi boleh Nawan, ya? tadi Satu memang lagi, kita iya. nggak boleh ini ya, Iya. ingkar. Yang kerudung ungu tadi ya? Iya, kalau kerudung nggak- ungu satu iya. lagi dan Oke. selesai loh ya abis ini ya. Pertanyaannya udah ditutup nih ya. Untuk kerudung ungu, kalau kerudung merah dikejar serigala. Iya, bener kan? Diseruduk banteng. Oh, DKI ya. Serem, bukan loh Oh ya. bukan ya Reva ya. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanessa Florencia Orepat, murid Vanessa kelas 12. ya? Iya, Oke. Vanessa Florencia Orepat, murid kelas 12 dari SMK Nuriman. Oh iya. Saya merupakan salah satu Gen Z yang masih pelajar. Nah, sebagai pelajar tugas utama saya adalah untuk belajar dan menimba ilmu. Namun ada kalanya di mana saya itu berada di titik burnout akibat banyaknya tugas yang harus dikerjakan dalam satu waktu. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengenali tanda-tanda itu? Tanda-tanda agar misalnya kita mau burnout. Bagaimana cara kita agar dapat memanajemen waktu dan mengenali batas diri kita dalam suatu hal. Terima kasih. Oke. Vanessa kamu ketua OSIS? Bukan. Bukan ya? Dari orasinya kayak ketua OSIS ya? Cocok Mungkin nanti sih. jadi ketua BEM Cocok. kalau itu ya. Oh ketua BEM iya. Oh bakal sering ada di depan DPR besok. Thank you Vanessa ya, nggak pakai angel Nah ya. ini contoh-contoh Gen Z yang penuh semangat Iya. Nawan. Silakan. Silakan. Oh iya baik. Silakan nggak perlu dipersilakan ya, langsung aja sadar diri Bes. Iya, Bes merasa sudah di staring at ya, jadinya harus cerita. Jadi Vanessa, kalau ada perasaan stres atau burnout, itu ada gejala-gejalanya. Gejalanya bukan secara perasaan saja, tapi bisa gejala secara respon fisik. Respon fisik seperti apa? Saya mau introspeksi juga ya. Jadi kalau Anda sering merasa sakit kepala, Ada. sakit perut, Aku. pusing, Aku. badan pegel, Ah banget. kemudian perubahan nafsu makan. Aku Jadi banget. mulai nggak merasa. Kemudian kadang kalau tidur suka menggertakkan gigi, tahu? Oh enggak Yang aku. krek-krek-krek, Aku enggak. ya. Aku ngorok sih. Kemudian mulai insomnia, gangguan tidur. Oh, itu aku. Oh ya, Aku. ini kebanyakan konten kalau Iya seperti diri bener-bener. saya. Aku sebenarnya kenapa sakit jiwa deh abis ini pulangnya. Kemudian ada rasa gatal di tubuh. Biasanya kalau rasa gatal karena stres itu ada di Kalau aku tungkai memang bawah. jiwanya gatal. Iya, jiwanya gatal ya. Kayaknya memang harus di rukiah dong. Menggatal soalnya. Beda ya bukan dari sisi ini ya kesehatan Iya. tapi rukiah kalau Jadi kamu sampai, Nawan. sampai kaki di tungkai bawah itu gatal biasanya ya. Di kita sebut punggung kaki. Tahu ya punggung kaki? Ya, di situ Oh, kayak biasanya gini rasa di sini? gatal, ya. Oh. Jadi di punggung kaki, Oh di sini. telapak, Butuh iya. model gak sih dok? Iya. Ya, jadi ada seperti itu. Kemudian head tidak lancar dan tekanan darah kadang masih naik 35 turun. tahun belum head. Iya.
Tanda-tanda banget aku. Aduh, special case ya kalau Iya, buat ih. Nawang ya. Langsung panik aku. Kemudian habis ini. bagaimana dengan respon emosinya? Kalau Mbak Vanessa merasa sering cemas, gugup, kemudian sulit konsentrasi, pola pikir rasanya mulai melambat, kemudian suka berlebihan check out di Shopee, itu juga tanda ya. loh. Anda mulai stres. Ranjangnya sebelah 29 loh Ya, isinya loh. Isinya keranjang basreng, dia. keripik beton. Kemudian sudah mulai merasa kehilangan selera humor. Oh, Jadi enggak, itu diajak enggak. jokes. Hidupku enggak adalah ketawa. humor. Oh, berarti masih Aman. Masih sehat. Dan yang terakhir kalau merasa melakukan sesuatu secara berlebihan atau sudah kehilangan minat. Mandi aja males, makan males, apa aja enggak udah sih, berasa aku sih. males. Itu artinya sudah mulai burnout, depression, stres dan cemas. Begitu ya. Kalau aku soalnya orang lain aja aku urusin biasanya. Apalagi urusin diri sendiri. Iya, orang lain aja aku recokin biasanya. Bagaimana Vanessa? Baik, terima Siap, kasih. siap sudah menjadi terjawab. ketua BEM? Sudah kayaknya sudah siap untuk Iya. jadi ketua BEM. Iya, ke Trisakti ya besoknya. Wah seru sekali Nawan. Iya, daging Ternyata semua memang loh. daging semua. Kita cuma ngasih 3 pertanyaan sisanya Iya. disamber. Enak Kita banget nggak bisa- kerjaan kita ya, Reva, Iya, ya. Iya. Mm-mm. Enggak, tadi tuh sebenarnya pengen banyak tanya Ih. tapi udah diwakilin semua Ada Nawan. 30 Nih, halaman ada loh ini banyak Bapak sekali Ibu. nggak kepake Nawan. Aku buang lah, ini nggak kepake kayak gini. Nggak aku Makasih loh teman-teman semua ini udah bantu kita nih ya. Pertanyaan-pertanyaan daging semua, jawabannya Betul daging sekali. semua. Ini kayaknya kalau ada acara Nakerfest bawanya ini Iya, aja ini dah. aja deh, temanya ini aja selama Temanya ini 3 dicatat hari. panitia selama ya. 3 hari. 3 hari ini aja. Orangnya ini aja Ini ternyata. aja. Aku tahu kan berarti betakan dengan moderator ini. Iya kan? Ah, ya Allah, seru banget Betul. Nawan. Ini sudah selesai sesinya Sudah Reva? selesai Oke, Nawan, kami tapi mau kita mengucap- boleh bagi-bagi dulu ya. Tadi Oh. nggak boleh, nggak adil kalau Oh iya, di benar-benar. sini ya. Kebetulan ada harus emas batangan di sini. kenang-kenangan, Iya. emas batangan karat. Yang harus ditambang sendiri. Ini masih dalam bentuk tanah soalnya. masih harus digoyangin ya, Digoyang disortir sendiri. ya Iya, sendiri ya. Biasanya kan sering goyang kan. Terima kasih. Sini sis. Mau 50.000 aku lepas. Plakat ya isinya ya? Oke. Oh, oke. Oke, saya kasih ke Besti Dokter Terima Anita. kasih, Kakak. Biar masuk SPJ. Ya, terima kasih.